Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran. Materi ini ada di fase E atau kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islami Camplong, program keagamaan dan mata pelajaran ilmu tafsir. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu menganalisis secara konseptual dan prosedural tentang jati diri Al-Quran yang meliputi kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran, agar dapat memahami Al-Quran secara komprehensif sehingga dapat bersikap kritis, toleran, moderat, dan bertanggung jawab. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari i'jazul Quran adalah menganalisis secara konseptual kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran dan aspek-aspeknya sehingga dapat bersikap kritis dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi di abad ke-21 ini. Adapun profil pelajar Pancasila, dari materi pembelajaran ini, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif serta kebinakaan global. Dan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'addub, yaitu berkeadaban, qudwah, keteladanan, tasamuh, toleransi, dan i'tidal, lurus dan tegas. Pada materi pembelajaran i'jazul Quran ini terbagi menjadi 4 pertemuan. Dan saat ini adalah pertemuan pertama sebagai pengantar tentang i'jazul Quran, yaitu pengertian i'jazul Quran itu apa, syarat-syarat mukjizat, dan yang C adalah unsur mukjizat. Baik, yang pertama, pengertian i'jazul Quran. I'jazul Quran secara bahasa adalah dari lafadz a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizun, lawan dari qudrah yaitu mampu. A'jaza yu'jizu itu artinya lemah, ya. Adapun mu'jizat itu dari lafadz a'jaza, ya. A'jaza ada tambahan hamzah. Hamzah di sini berfungsi untuk mubalaghah, yaitu menunjukkan nilai lebih, yaitu mu'jizun artinya melemahkan, berasal dari kata al-ajzu. Al-ajzu artinya lemah, artinya ad-dha'fu, ya, sama, memiliki arti yang sama dengan ad-dha'fu. Baik, itu dari sisi pengertian ijaz secara lughatan, yaitu bahasa. Berikutnya, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamakan mu'jizun. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawannya dinamakan mu'jizah, ya, dengan tambahan tak marbutah. Kalau di dalam bahasa Arab mu'jizatun, ya. Tambahan tak marbutah pada akhir kata mengandung makna mubalaghah, yaitu superlatif. Berikutnya, definisi mukjizat secara istilah. Mukjizat, ya, secara istilah menurut ulama adalah amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi salimun minal mu'aradah yuzhirullahu ala yadi rusulihi. Artinya, mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan. Amrun khariqun, di luar kebiasaan lil 'adah. Maqrunun bit tahaddi, yang tidak bisa ditandingi, ya. Makrun itu artinya senantiasa ada tantangan, ya. Salimun minal mu'aradah,
tidak dapat ditiru. Artinya orang yang menentangnya itu tidak dapat meniru mukjizat tersebut. Yuzhirullahu ala yadi rasulihi atau ala yadi rusulihi, yang Allah Ta'ala tampakkan ya kepada para nabinya atau para rasulnya. Baik. Jadi mukjizat ya didefinisikan oleh ulama antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi atau rasul, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun tidak mampu melayani tantangan tersebut. Jadi orang ya yang ditantang untuk membuat yang mirip atau mendatangkan sesuatu yang mirip itu tidak mampu untuk menandingi mukjizat tersebut. Baik, setelah kita mengetahui ya definisi mukjizat dari segi bahasa dan istilah, jikalau kita buka Al-Quran dan kita cari di dalam Al-Quran itu ada lafadz yang menggunakan lafadz yu'jizu ya, tetapi bukan diartikan dengan mukjizat ya. Maka para ulama ya mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ada beberapa istilah lain dari mukjizat. Baik, yang pertama adalah istilah mukjizat di dalam Al-Quran dengan istilah ayatun ya. Ayatun artinya tanda atau bukti, sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayah la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Jikalau kita perhatikan ayat ini, kita fokuskan ya pada lafadz ayatan ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah, orang-orang kafir, dengan segala kesungguhannya bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu ayat, tanda atau bukti, atau kita istilahkan dengan lafadz mukjizat, la yu'minunna biha, pasti mereka beriman kepadanya. Qul, katakanlah, innamal ayatu 'indallah, sungguh bukti-bukti ataupun mukjizat-mukjizat tersebut hanya berada di sisi Allah. Wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Baik. Jadi Allah Ta'ala tidak menggunakan lafadz mukjizah, tetapi menggunakan lafadz ayah, bukti. Kemudian istilah kedua yaitu istilah bayyinah ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinah mir rabbikum. Baik, kita fokuskan ya pandangan kita pada lafadz bayyinah. Ayat ini artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kemudian sungguh telah datang bukti ya, qad ja'atkum bayyinatun, sungguh telah datang bukti mir rabbikum, dari Tuhanmu atau Tuhan kalian. Lafadz bayyinah di sini ya adalah mukjizat ya, bukti yang jelas secara rasional ataupun secara irasional. Kemudian lafadz ketiga di dalam Al-Quran yang menunjukkan lafadz mukjizat yaitu al-burhan ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahb fadanika burhanani mir rabbik.
Ayat ini membicarakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Allah Ta'ala berfirman, usluk yadaka, masukkanlah tanganmu. Ini eh, yang diajak bicara adalah Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, ya, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Artinya telapak Nabi Musa alaihissalam setelah dimasukkan, ya, ke dalam leher bajunya, maka keluar setelahnya bersinar, ya, putih. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka kata Allah Ta'ala, yang demikian itu fadhanika burhanani, dua mukjizat min rabbik, dari Rabbmu. Ya. Jadi Allah Ta'ala menggunakan lafaz al-burhan, bukti. Kemudian lafaz berikutnya Allah Ta'ala menggunakan istilah sultan. Sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yakhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultan. Fokus kita pada lafaz bisultani mubin. Jadi Allah Ta'ala berkata rasul-rasul mereka, wah, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kalian untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, orang-orang kafir, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, kata ini orang-orang kafir berkata, ya, fa'tuna bisultanim mubin, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata, yaitu mukjizat, ya. Baik. Jadi istilah-istilah tersebut menandakan mukjizat di dalam Al-Qur'an dengan istilah yang lain. Kemudian berikutnya, apa syarat-syarat mukjizat? Ya. Menurut Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang menyusun kitab Al-Jami' fi Tafsir Al-Quran, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ada 5 syarat mukjizat. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya terbelahnya lautan, ya, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi itu yang pertama syaratnya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan atau melakukan mukjizat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul hanya sebagai perantara, ya. Perantara terbuktinya mukjizat tersebut. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Ya. Dari situ mulailah terbelahlah lautan. Baik. Kemudian syarat kedua adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya, tongkat jadi ular, memancarnya air dari jari jemari. Itu syarat kedua, di luar kebiasaan. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, ya. Jadi mukjizat tersebut ya disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah agar orang-orang percaya dengan mukjizat tersebut. Kemudian syarat keempat, terjadi karena adanya penentang, ya. Artinya mukjizat tersebut Allah Ta'ala berikan, ya, kepada para nabi, ya, karena ada yang menantang dakwahnya, ya, seperti Musailamah al-Kadzab. Kemudian lawan Nabi Musa yaitu Fir'aun, ya. Kemudian yang kelima adalah seseorang tidak dapat mendatangkan, ya, terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Artinya mukjizat tersebut tidak ada orang yang bisa menandinginya, ya, mendatangkannya kecuali dari para nabi, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 5 syarat mukjizat yang ada di
rasul-rasul yang Allah Ta'ala utus. Ya. Berikutnya, unsur mukjizat. Jadi dari definisi di atas ya, amrun khariqun lil adah, makrunun bit tahaddi, salimun anil mu'aradah dan seterusnya. Ada 4 unsur mukjizat ya. Yang pertama adalah hal atau peristiwa yang di luar biasa, yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dan yang keempat adalah tantangan tersebut tidak mampu atau gagal untuk dilayani. Jadi demikian pertemuan pertama pada materi pembelajaran I'jazul Quran atau Mukjizat Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.